Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu sehat bersama keluarga di rumah. Bersama saya, Pak Adam, belajar agama menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, kembali lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Kita memasuki pelajaran kelima, yaitu judulnya Rasul Allah Idolaku. Pembahasan pertama yaitu tentang kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam merupakan keturunan Bani Israel, generasi ke-13 dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Setelah Nabi Musa wafat, kaum Bani Israel hidup dalam kesesatan karena menyelewengkan kitab Taurat yang menjadi pedoman mereka. Untuk memerangi kaum kafir, Allah mengutus Talut untuk menjadi raja. Di antara bala tentara Raja Talut yang akan berperang melawan pasukan Raja Jalut, ada tentara yang bernama Daud. Dalam menghadapi pasukan Jalut, Nabi Daud alaihissalam mendapat izin dari Raja Talut untuk menghadapi Jalut dan pasukannya. Peperangan pun dimenangkan oleh Nabi Daud alaihissalam sehingga Raja Talut mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai penasihat raja sekaligus sebagai pemimpin militer. Setelah Raja Talut meninggal dunia, Nabi Daud menggantikannya sebagai raja. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Di antaranya yang pertama, Allah memberinya kitab Zabur. Yang kedua, bisa melunakkan besi, kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa bantuan apapun. Yang ketiga, mempunyai suara yang merdu, dan yang keempat, hakim yang sangat adil. Nabi Daud mempunyai keistimewaan, yaitu nabi yang amat sangat taat kepada Allah dan mempunyai kekuatan di dalam beribadah. Salah satu contohnya yaitu berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Puasa ini dikenal dengan nama puasa Daud. Kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Di bawah kepemimpinannya, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Allah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mukjizat yang paling terkenal adalah dapat memberikan perintah bukan hanya kepada manusia, melainkan kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Bangsa jin pun juga melayani Nabi Sulaiman. Di antaranya mereka dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada juga yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah juga memberinya mukjizat berupa kemampuan untuk mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya, kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, yaitu Bani Israel yang menyembah patung berhala yang bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap menentang dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir tersebut, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir tersebut, Allah menurunkan musibah kekeringan selama 3 tahun berturut-turut.
Akibatnya, banyak tanaman dan binatang ternak yang mati serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah itu terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya tersadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan ini dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik, maka mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu.